Bukti keajaiban ternyata puasa menyembuhkan kanker. Kanker. Halo sahabat sehat. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita belajar rahasia alami tubuh untuk melawan penyakit, tanpa bergantung penuh pada obat-obatan. Di video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, kontroversial, sekaligus menginspirasi banyak penderita kanker di seluruh dunia. Yaitu, benarkah puasa bisa membantu menyembuhkan kanker? Apakah ini fakta atau cuma mitos belaka? Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Hanya dengan menahan makan dan minum, sel kanker bisa ditekan atau bahkan mati. Bukankah penderita kanker justru harus makan bergizi agar kuat melawan penyakitnya? Nah, semua pertanyaan ini akan kita kupas tuntas. Berdasarkan penelitian ilmiah dari berbagai negara. Berdasarkan kisah nyata pasien kanker yang bertahan. Dan tentu saja, dengan bahasa yang ringan, mudah dipahami, tapi tetap akurat. Siapkan waktu Anda. Karena pengetahuan ini bisa menyelamatkan nyawa. Bisa menyelamatkan keluarga Anda, atau mungkin diri Anda sendiri. 1. Kenapa kanker sulit disembuhkan? 1500 kata. Sebelum kita bicara soal puasa, mari kita pahami dulu. Kenapa kanker begitu sulit diatasi? Kanker terjadi karena ada sel-sel tubuh yang membelot. Tidak lagi tunduk pada sistem kendali normal tubuh. Sel ini terus membelah, tumbuh, menyerap energi, tanpa henti. Dan akhirnya membentuk benjolan ganas yang bisa menyebar ke organ lain. Masalah utamanya adalah, sel kanker sangat rakus. Ia mencuri gula darah dari sel normal. Karena itu penderita kanker sering lemas, kurus, kehilangan energi. Apa maksudnya? Rakus. Di sini, sel kanker bukan hanya bertumbuh dengan cepat, tapi juga membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar, jauh melebihi kebutuhan sel normal tubuh kita. Gula, makanan favorit kanker. Sumber utama energi bagi seluruh sel tubuh kita adalah glukosa, bentuk sederhana dari gula. Glukosa ini diperoleh dari makanan harian kita. Nasi, roti, mie, buah, bahkan sayur pun mengandung glukosa dalam bentuk karbohidrat sederhana. Tubuh memecah makanan ini menjadi gula darah, yang kemudian disebar ke seluruh sel agar mereka bisa bekerja normal. Tapi, ada yang berbeda pada sel kanker. Sel kanker membutuhkan lebih banyak glukosa daripada sel sehat. Kenapa? Karena cara hidup sel kanker berbeda secara metabolik. Sel kanker memakai jalur metabolisme khusus yang disebut glikolisis anaerob. Bahkan ketika ada cukup oksigen. Ini disebut juga efek Warburg, ditemukan oleh seorang ilmuwan Jerman, Otto Warburg. Jalur ini membuat sel kanker menggunakan glukosa secara boros, menghasilkan sedikit energi dari tiap molekul gula, hanya 2 ATP dibandingkan 36 ATP di sel normal. Sehingga ia butuh lebih banyak gula untuk bertahan dan membelah diri. Bayangkan, jika sel normal cukup makan 1 piring nasi untuk bekerja sehari penuh, sel kanker butuh 10-20 kali lipat jumlahnya. Itulah sebabnya, kanker mencuri gula darah dari seluruh tubuh. Kondisi tubuh akibat pencurian gula oleh sel kanker. Apa dampaknya bagi tubuh penderita kanker? Tubuh menjadi lemas. Karena glukosa dihisap oleh tumor, sel-sel normal, otot, hati, otak, kekurangan bahan bakar. Akibatnya, penderita merasa lemah, tidak bertenaga, sering mengantuk, sulit konsentrasi. Berat badan turun drastis. Tubuh kehabisan glukosa, lalu memecah lemak dan otot untuk dipakai sebagai energi darurat. Inilah yang membuat penderita kanker cepat kurus, bahkan meski makannya banyak. Kehilangan massa otot, cachexia. Sel kanker tidak hanya menguras gula, tapi juga menyebabkan tubuh memecah protein otot. Tubuh makan dirinya sendiri, demi bertahan hidup. Cachexia ini menyebabkan otot menyusut, tubuh lemah, dan sulit pulih meski sudah makan bergizi. Metabolisme tubuh kacau balau. Liver dipaksa memproduksi gula lewat proses gluconeogenesis dari otot dan lemak. Tapi gula ini pun langsung diambil sel kanker. Tubuh terus berusaha menebus kekurangan energi, tapi sia-sia. Karena perampok di dalam tubuh ini terus lapar.
Perasaan lapar berlebihan. Beberapa penderita merasa lapar terus-menerus, padahal makan sudah cukup. Ini karena sel kanker mencuri begitu banyak energi, sehingga otak mengira tubuh kekurangan makanan. Kemoterapi dan radiasi memang bisa mematikan sel kanker, tapi juga bisa merusak sel sehat. Kemoterapi dan radiasi memang dirancang untuk membunuh sel kanker yang tumbuh liar dan tak terkendali. Namun sayangnya, kedua terapi ini tidak bisa membedakan 100% mana sel kanker dan mana sel sehat. Akibatnya, sel-sel sehat yang cepat membelah, seperti di rambut, saluran pencernaan, sumsum tulang, juga ikut terkena dampaknya. Inilah alasan mengapa pasien kanker sering mengalami rambut rontok, mual muntah, diare, lemas, serta daya tahan tubuh menurun selama menjalani kemoterapi atau radiasi. Jadi meskipun kedua terapi ini efektif mematikan sel kanker, risiko kerusakan jaringan sehat tetap tinggi, sehingga tubuh pasien butuh waktu lama untuk pulih dan memperbaiki diri setelah pengobatan. Karena itu, beberapa pakar meneliti metode pendamping seperti puasa untuk membantu melindungi sel sehat dari efek samping ini, tanpa mengurangi efek serangan ke sel kanker. Sistem imun tidak selalu mengenali sel kanker sebagai musuh. Salah satu alasan mengapa kanker sulit disembuhkan adalah karena sistem imun tubuh tidak selalu mengenali sel kanker sebagai ancaman. Kenapa bisa begitu? Karena sel kanker berasal dari sel tubuh sendiri yang bermutasi. Akibatnya, permukaan sel kanker kadang tidak terlihat asing di mata sistem imun, sehingga sel imun tidak menyerangnya, bahkan bisa tertipu oleh sinyal palsu yang dilepaskan kanker. Beberapa sel kanker bahkan mengeluarkan zat kimia tertentu untuk mematikan atau membingungkan sel imun, sehingga tubuh membiarkan sel kanker tumbuh tanpa perlawanan. Inilah sebabnya mengapa terapi-terapi baru, seperti imunoterapi atau puasa panjang, mulai dikembangkan, karena dapat mengaktifkan ulang sistem imun agar bisa mendeteksi dan membunuh sel kanker secara lebih efektif. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya membuat sel kanker ini kelaparan, sehingga ia berhenti berkembang, tanpa ikut merusak sel normal kita? Jawabannya ada pada puasa. 2. Apa yang terjadi di tubuh saat puasa? Saat kita berpuasa, tubuh kita tidak mendapatkan pasokan gula dari luar. Apa yang terjadi? Gula darah turun perlahan. Ini membuat sel normal masuk ke mode hemat energi yang disebut autofagi. Autofagi artinya memakan diri sendiri. Tapi tenang, ini justru baik. Sel-sel sehat membuang sampah, memperbaiki kerusakan, dan menjadi lebih kuat. Sel kanker tidak bisa autofagi dengan baik. Kenapa? Karena sel kanker sudah rusak sistem kendalinya. Ia tetap butuh banyak gula untuk terus membelah. Saat gula tak tersedia, sel kanker stres, bahkan mati perlahan. Keton dihasilkan dari lemak tubuh. Ini bahan bakar alternatif untuk otak dan otot. Tapi sel kanker, hampir semua tidak bisa memakai keton. Akibatnya, sel kanker kelaparan di tengah tubuh yang justru makin sehat. Hormon insulin turun drastis. Insulin tinggi adalah sahabat kanker. Dengan insulin rendah, pertumbuhan kanker terhambat. Sistem imun diaktifkan. Saat puasa panjang, lebih dari 3 hari, tubuh memproduksi sel imun baru, termasuk natural killer cells, pasukan pembunuh alami sel kanker. 3. Bukti ilmiah penelitian tentang puasa dan kanker. Apakah ini cuma teori? Tidak. Berikut adalah penelitian nyata. University of Southern California Profesor Walter Longo, 2016 sedih. Studi pada tikus kanker payudara. Puasa 48-72 jam sebelum kemoterapi membuat kemoterapi 2 kali lebih efektif. Sel kanker lebih sensitif, tapi sel normal lebih tahan kerusakan. Hasil, tumor mengecil lebih cepat. Nature Communication, 2019 sedih. Puasa selama 24 jam mampu mengaktifkan autofagi dan mengurangi faktor pertumbuhan tumor, IGF-1. Kanker usus, payudara, dan paru-paru lebih terhambat pertumbuhannya. Harvard School of Public Health. Pola puasa intermittent fasting 16-8 selama 3 bulan menurunkan penanda peradangan yang berperan dalam kanker prostat, liver, dan kolon.
Kisah nyata Dr. Thomas Seyfried. Banyak pasien glioblastoma, kanker otak ganas, yang bertahan hidup lebih lama dengan terapi ketogenik plus puasa dibanding kemoterapi murni. Pasien di Jepang. Ada kasus remisi total leukemia setelah terapi puasa basah 21 hari. Namun dilakukan di bawah pengawasan ketat. 4. Jenis puasa yang paling efektif untuk pencegahan terapi kanker. Berikut metode puasa yang dipakai di penelitian. Intermittent fasting, 16-8. Intermittent fasting, 16-8, adalah metode puasa di mana seseorang berpuasa selama 16 jam dan hanya diperbolehkan makan dalam jendela waktu 8 jam setiap hari. Contohnya, makan hanya antara pukul 12 siang sampai 8 malam, lalu berpuasa sampai besok siang. Dalam periode puasa ini, kadar gula darah dan insulin tubuh menurun secara alami, sehingga membantu menghambat pertumbuhan sel kanker yang sangat bergantung pada gula. Selain itu, puasa ini mendorong proses autofagi, yaitu pembersihan sel-sel rusak dalam tubuh, termasuk sel abnormal seperti sel kanker. Metode 16-8 ini tergolong aman, sederhana, dan fleksibel sehingga cocok digunakan untuk pencegahan kanker jangka panjang, atau sebagai terapi pendamping bagi pasien kanker yang sedang menjalani pengobatan medis modern, seperti kemoterapi atau radiasi, tentunya dengan pengawasan dokter. Alternate day fasting. Alternate day fasting, ADF, adalah metode puasa di mana seseorang berpuasa setiap 2 hari sekali secara bergantian. Pada hari puasa, asupan kalori sangat dibatasi. Biasanya hanya sekitar 500-600 kalori atau bahkan hanya minum air putih saja. Lalu di hari berikutnya, boleh makan normal seperti biasa. Metode ini membuat tubuh lebih lama berada dalam kondisi rendah gula darah dan insulin, yang sangat tidak disukai oleh sel kanker. Selain itu, ADF terbukti meningkatkan autofagi, menurunkan peradangan, dan memperbaiki metabolisme tubuh secara keseluruhan. Karena sel kanker sangat bergantung pada pasokan gula dan hormon pertumbuhan, pola ini diyakini efektif untuk memperlambat perkembangan kanker atau sebagai terapi pendamping bersama pengobatan medis. Namun, ADF harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya di bawah bimbingan dokter, terutama bagi pasien kanker stadium lanjut atau yang kondisi fisiknya sudah lemah. Long fasting, 72 jam. Long fasting, puasa 72 jam, adalah metode puasa di mana seseorang tidak mengonsumsi makanan sama sekali selama 3 hari penuh, 72 jam. Hanya minum air mineral, garam elektrolit, atau kaldu bening tanpa kalori. Puasa panjang ini sangat efektif dalam menurunkan kadar gula darah dan insulin ke titik terendah, sehingga memutus sumber makan utama, sel kanker. Selain itu, long fasting mampu mengaktifkan proses autofagi secara maksimal dan merangsang pembentukan sel-sel imun baru, rejuvenasi sistem kekebalan tubuh, terutama natural killer cells yang bertugas membunuh sel kanker. Penelitian menunjukkan bahwa puasa 72 jam dapat membuat sel kanker lebih rentan terhadap kemoterapi, sementara sel normal justru lebih terlindungi. Namun metode ini tidak dianjurkan sembarangan, apalagi untuk penderita kanker stadium lanjut, karena risiko dehidrasi, kelelahan ekstrim, atau gangguan elektrolit cukup tinggi. Wajib dilakukan di bawah pengawasan dokter atau ahli gizi medis. Ketogenic diet fasting. Ketogenic diet fasting adalah kombinasi pola makan tinggi lemak sehat, protein sedang, dan sangat rendah karbohidrat, ketogenic diet, ditambah dengan puasa berkala seperti intermittent fasting atau long fasting. Dalam pola ini, tubuh dipaksa masuk ke kondisi ketosis, yaitu menggunakan lemak sebagai sumber energi utama dalam bentuk keton, bukan glukosa. Masalahnya bagi sel kanker, sebagian besar jenis kanker tidak bisa menggunakan keton sebagai bahan bakar, mereka hanya bergantung pada gula, glukosa. Akibatnya, sel kanker kelaparan, pertumbuhannya terhambat, bahkan bisa mati perlahan. Sementara sel sehat tetap kuat karena mampu beradaptasi menggunakan keton. Kombinasi ini dianggap efektif untuk mengurangi pasokan energi ke kanker, mengaktifkan autofagi, memperkuat daya tahan tubuh, dan meningkatkan efektivitas terapi kanker medis. Namun diet ini harus dirancang secara ketat dan dipantau dokter, karena jika salah takaran, bisa terjadi malnutrisi atau gangguan keseimbangan elektrolit. Ingat, tidak semua kanker bisa diatasi hanya dengan puasa. Konsultasi dengan onkolog tetap wajib.
5. Kelebihan dan risiko puasa untuk pasien kanker. Kelebihan: mengurangi gula darah insulin, menghambat pembelahan sel kanker, mengaktifkan autofagi imun tubuh, meningkatkan efektivitas kemoterapi, mengurangi efek samping kemoterapi, mual, lemas. Risiko: berat badan turun drastis, kekurangan nutrisi jika salah puasa, lemah, pusing, dehidrasi. Tidak cocok untuk kanker stadium akhir tertentu. Dilarang untuk pasien yang sudah sangat kurus. Cachexia. Penutup. Sahabat sehat, dari semua penjelasan ini, kita bisa simpulkan satu hal besar. Tubuh kita diciptakan dengan sistem luar biasa untuk melawan kanker. Bukan hanya obat, bukan hanya operasi, tapi lewat proses alami seperti puasa, kita bisa membantu tubuh memperbaiki diri. Tentu, saya tidak mengatakan puasa bisa 100% menggantikan kemoterapi atau operasi. Itu keputusan dokter dan pasien. Tapi, sebagai pendamping, puasa terbukti membantu. Di masa depan bisa saja puasa panjang, ketogenik diet, dan natural healing menjadi standar terapi kanker di dunia. Bukan cuma obat-obatan kimia. Yang jelas, kalau Anda sehat hari ini, biasakan puasa intermittent minimal 16 jam sehari. Kurangi gula, makan real food, tidur cukup, kelola stres. Karena kanker berkembang diam-diam bertahun-tahun sebelum ketahuan. Jangan beri kesempatan sel jahat itu tumbuh. Ingat, tubuh Anda adalah rumah utama. Bukan rumah sakit, bukan klinik. Rawat tubuh ini, bantu dia aktifkan autofagi, bantu dia lawan sel rusak, lewat puasa alami. Dan, yang paling penting, berikan tubuh ini kesehatan terbaik sebagai warisan untuk generasi berikutnya. Karena kalau tubuh rusak, uang tak bisa mengembalikannya. Semoga video ini membuka mata, menginspirasi, dan menyelamatkan banyak jiwa. Jika bermanfaat, jangan lupa share, like, dan subscribe agar makin banyak orang yang tercerahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat alami dari saya.